Sue Chitian, apa kamu gila? Tanda seru. Merasakan gelombang menakutkan yang datang dari belakang, kulit Xia Chuan tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Tampaknya, dia tidak menyangka Sue Chitian berani melakukan sesuatu padanya di depan Raja Abadi. Di luar selokan, beberapa Raja Abadi jelas melihat gerakan di sini. Meskipun karena Qin Yichen, mereka memiliki beberapa poin yang disukai untuk kolam darah. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, corak Raja Abadi ini berubah. Kontradiksi antara Blood Pool Sky dan Ispol Immortal Monarch bukanlah rahasia besar di aliran kota Tian atau bahkan di daerah aliran sungai. Tetapi siapapun yang lebih tahu bahwa di balik pembantaian lembah darah, itu adalah Ispol Immortal Monarch mengendalikannya dengan satu tangan. Namun, semua orang diam tentang hal ini, tidak peduli seberapa dalam kebencian antara Dongji Immortal Monarch dan Sue Chitian. Tapi bagaimanapun juga, mereka juga 36 dari Yang Mulia Liu City Lord. Menurut aturan kota Liu Tian, mereka sama sekali tidak diizinkan untuk memulai dari sisi baiknya. Di depan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dia terang-terangan mengambil tindakan pada 10-2 Yang Mulia Dubei yang sengit, dan tindakan Sue Chitian pasti akan melanggar aturan kota Liu Tian. Apakah dia bisa membunuh Xia Chuan atau tidak, akhir hidupnya pasti sangat menyedihkan. Sue Chitian, tidak. Melihat pemandangan ini, Tai Lisan menenangkan wajahnya dan berteriak. Yu Runtian dan yang lainnya juga diam-diam menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Sue Chitian adalah orang yang menghargai emosi, menghargai persahabatan. Raja Abadi Dongji dan perilaku kejam Yang Mulia benar-benar melanggar garis bawah Sue Chitian, dan Qin Yichen dipaksa masuk ke sana. Itu menjadi sedotan terakhir yang ditekan pada pria besi ini. Meskipun saya tahu ini, aturan kota Liu Tian tidak bisa dilanggar. Saya khawatir setelah keluar, Sue Chitian akan langsung diberhentikan dari posisi 36, bahkan mungkin dibunuh di tempat. Peringatkan orang lain dari contoh buruk berikut. Natsukawa, bawa anjingnya. Di hadapan bujukan telilisan, gerakan Sue Chitian tidak berhenti sama sekali. Masih dengan fluktuasi yang menakutkan, dia melesat ke arah Xia Chuan. Di sampingnya, tubuh Zhou Qingsan juga secepat kilat, dengan fluktuasi yang tajam. Tidak sulit untuk melihat dari postur dua orang bahwa mereka bermaksud untuk membunuh dengan satu serangan. Tuan Dubei, selamatkan aku. Menghadapi serangan sengit dari Sue Chitian dan yang lainnya, Xia Chuan dengan cepat meminta bantuan dari Dubei di depannya. Melihat ini, Dubei mengerutkan kening. Bahkan jika dia ingin melakukannya, saat dia akan melakukannya, Dai Seng menariknya. Xia Chuan, ini saatnya menguji kesetiaanmu. Yakinlah, bahkan jika kamu mati, kami akan membalaskan dendammu. Dai Seng dengan ringan berteriak. Dia tidak punya niat untuk membantu, tetapi malah pindah ke aliran cahaya, memanfaatkan celah ini untuk meledak keluar. Saat ini, mata Dubei juga sedikit terpana. Dia secara alami melihat pikiran Dai Seng. Dia masih mengalami sakit kepala. Setelah dia keluar, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Tuan Qin Yichen apa yang dia lakukan dengan Qin Yichen? Tapi sekarang, genangan darah tangan langit pasti akan memberi mereka kesempatan besar untuk mengalihkan perhatian mereka. Adapun hidup dan mati Xia Chuan, di Dubei dan Wang Dong dan yang lainnya, tidak masalah. Kalian, melihat ini, hati Xia Chuan menggigil kedinginan, dan dia tahu bahwa dia telah menjadi korban dari rencana ini. Ingin hidupku? Kolam darah, itu tidak cukup untukmu. Namun, bagaimanapun, Xia Chuan adalah salah satu dari 36 mantan roh jahat. Di antara lampu listrik dan batu api, jantungnya mendatar, dan mulutnya menyemburkan darah, napasnya tiba-tiba melonjak. Bang! Saat berikutnya, tubuh Sue Chitian meledak, dan dengan suara ledakan, asal asli yang menakutkan terkejut, seperti badai, tiba-tiba tersapu. Dalam badai mengerikan yang terlihat oleh mata telanjang ini, di sekitar banyak pembangkit tenaga listrik di lembah sungai langsung dibombardir. Dan beberapa orang yang tak tertahankan memuntahkan darah dan terbang terbalik, dan napas mereka kendur, dan mereka dengan cepat mundur ke satu sisi, bahkan tidak ada kata keluhan. Keduanya tercengang, dan tubuh Xia Chuan tiba-tiba terbang keluar. Pada saat yang sama, Zhou Qingsan dan beberapa pusat kekuatan Pavilion Qingsan juga menyerang. Di bawah kerjasama semua orang, tubuh Xia Chuan terlihat seperti karung. Secara umum, tembakan ditembakkan ke belakang, dan darah menyembur ke mulutnya. Haha, Sue Chitian, kamu ingin membunuhku dalam satu tembakan, kamu terlalu naif. Namun, di hadapan upaya bersama mereka, Xia Chuan tidak mati. Sebaliknya, setelah serangan banyak orang, tubuhnya dengan cepat meledak, dan di mulutnya ada tawa gila. Mati. Melihat ini, Sue Chitian berhati-hati untuk tidak melakukan serangan balik setelah melakukan kekuatan sihir. Setelah jeda ringan, dia menginjak kakinya dan mengejarnya di depan mata beberapa pusat kekuatan Raja Abadi. Sue Chitian, jangan pergi terlalu jauh. Pada titik ini, Dubei akhirnya tampak tidak bisa melihatnya.
Dia dengan marah berteriak, menangkap Xia Chuan yang menakutkan dari belakang, dan menamparkan dengan telapak tangannya ke Sui Qitian. Du Bei. Melihat siluet ini, warna merah di mata Sui Qitian menjadi sedikit lebih kaya. Di hadapan serangan yang terakhir, dia mengatupkan giginya dan terbang lurus, tanpa ada niat untuk menghindarinya. Sui Qitian tidak mengetahui bahwa di bawah apa yang disebut gaya cedera seumur hidup, Du Bei tidak memiliki kepanikan sedikit pun. Sebaliknya, dia memiliki senyum konspirasi yang berkedip di matanya. Bang! Dengan kilatan cahaya merah, telapak tangan Sui Qitian tercetak dengan keras di dada Xia Chuan, dan pada saat ledakan itu, Sui Qitian membeku sesaat. Dia jelas tidak menyangka bahwa dia sudah lama menginginkan musuh. Ternyata begitu mudah. Kolam darah. Pada saat ini, suara kemarahan Du Bei berdering. Dia tidak memberikan yang terakhir sedikit ruang untuk kontemplasi, dan telapak tangannya dicetak dengan keras di rompi Sui Qitian. Puci. Di bawah telapak tangan ini, darah menyemburkan darah juga darah semburan mulut, dan nafas memudar seketika. Sui Qitian, beraninya kamu melakukan sesuatu kepada bawahanku di depan Raja Abadi. Kamu mungkin terlalu khawatir dengan aturan kota Tian. Du Bei memegang tubuh Xia Chuan, berteriak dari kemarahan yang Tian, dan wajahnya diselimuti kesedihan. Tetapi Xia Chuan di pelukannya tidak memiliki vitalitas. Tampaknya di bawah telapak tangan Sui Qitian, ia berada di dalam vitalitas tubuh telah sepenuhnya terputus. HMPH. Setelah berdiri, Sui Qitian dengan dingin mendengus, dan wajahnya dipenuhi rasa dingin. Dia merasa bisa membunuh Xia Chuan karena sesaat sebelumnya, Du Bei menekan yang terakhir, membuatnya tidak bisa melawan sama sekali. Menghadapi mata utusan dan 4 Raja Agung Abadi, Sui Qitian pucat, tetapi dia sama sekali tidak mengungkapkan arti Du Bei. Karena ketika dia memutuskan untuk memulai, dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Terserah. Namun, sebelum meninggal, dia juga akan menarik Du Bei.